Ucap syukur Tuhan, Kau Allah yang luar biasa baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu berjalan bersama kami Tuhan, Allah yang selalu membuka jalan bagi setiap kami. Pada sore hari ini Tuhan, kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau dengan hati kami. Kuduskan hati kami Tuhan, dan setiap pujian yang naik di hadapan Engkau menyenangkan hati-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Sekali lagi shalom. Nggak boleh teriak Lika, ya. Salam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran terus tetap tinggal dalam hati kita untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Amin. Saya percaya semua kita di sini mendambakan yang namanya damai sejahtera ya saudara. Tapi persoalan itu tetap ada di dalam hidup kita, ya. Saat persoalan itu ada kayaknya yang di tahun 2024 itu masih ada dan masih gandol di tahun 2025 ya saudara. Saudara nggak perlu putus asa, saudara nggak perlu takut, saudara nggak perlu khawatir ya. Karena apa? Ada tangan Tuhan yang menopang hidup kita, ada Tuhan yang sanggup membukakan jalan bagi kita, betul nggak saudara? Di padang gurun ya. Saya pernah ke Dubai, saya pernah ke Abu Dhabi. Di situ saya dibawa ke padang gurun ya. Saya nggak tahu arah di sana. Mau keluar ke jalan rayanya balik lagi tuh loh. Kalau kita nggak bawa kompas, kalau nggak ada tour guide-nya, kita nggak bakal bisa keluar muter-muter ya di padang gurun itu saudara. Ya. Tapi ingat, saat kita di padang gurun ada Tuhan yang membuka jalan buat kita, betul nggak? Di sungai-sungai yang kayak kita nggak bisa menyeberang, Tuhan pun membuka jalan untuk kita supaya kita bisa menyeberangi sungai tersebut. Bahkan di belantara yang hutannya lebat, persoalannya begitu bertubi-tubi, Tuhan sanggup buka jalan untuk kita. Amin saudara. Jadi ingat, pegang terus janji Tuhan dalam hidup kita. Kita punya rema pada sore hari ini. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesaya 43:19b. Tuhan katakan, Tuhan tidak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai dan di padang belantara. Wow, Tuhan terus memegang kita ya saudara. Tuhan terus menuntun hidup kita. Selama ada Tuhan dalam hatimu ya, jangan melenceng ke kanan ke kiri ya saudara ya. Kalau ada persoalan berat, oh tinggallah Tuhan ya. Lebih enak agama seberang, diopeh nih, dikasih beras, dikasih sembarang ya. Tapi di agama kita kok tidak ada yang kasih beras, tidak ada yang sembarang gitu ya. Tapi ada Tuhan loh, beda ya, yang menuntut tangan kita, yang membawa kita. Jangan ada persoalan tambah jauh dari Tuhan, jangan saudara. Kalau ada persoalan lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih melekat lagi kepada Tuhan, engkau pasti menemukan jalan keluarnya. Karena Tuhan sanggup buka jalan. Tuhan memeluk kita dengan kasih-Nya. Amin. Kita pujikan pujian pada sore hari ini yang begitu memberkati. Pujian ini ya saudara dibuat saat sebuah keluarga naik mobil dan dia ditabrak trailer. Anaknya 4 keluar dari mobil, sedangkan suami istrinya di dalam mobil. Yang satu meninggal karena lehernya patah. Dia tidak dapat berbuat apa-apa ya, tapi Tuhan katakan Tuhan sanggup buat buka jalan buat mereka. Amin. God will make a way where there looks to be no way. Saat tidak ada jalan, Tuhan pasti buka jalan buat We kita. cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. Tuhan buka jalan buat saudara. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make
jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan, dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan di belantara ke taman untukku, di sungai gurun ku temui. Aku ikutnya, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan di belantaranya tetap menunggu di sungai ku temui. Langit bumi lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan dengan kasih Tuhan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan. Ada Tuhan yang selalu membuka jalan buat kita. Apa yang kau perlu ketakuan kita. Tuhan selalu membuka jalan. Tuhan selalu memeluk kita. Jadinya yang dekat. Aku percaya matamu hanya tertuju padanya. Lepas
percaya Kau ada di tempat ini Tuhan. Di atas setiap pujian yang kami naikkan menenangkan hatimu Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu Tuhan. Nyanyian pujian syukur, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar. Yesus, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang kami renungkan setiap waktu. Ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian untuk Engkau Tuhan. Dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau setiap waktu. Puja dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Marilah angkat Tuhan kita sebagai anak kita berserah. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan biarlah manis kau dengar Tuhan.
biasa, Allah yang selalu berjalan dengan kami. Yesus, kami sembah nama Tuhan, nama yang ajaib. Yesus, pujian kami Tuhan. Semua dia, semua yang telah kita berikan. Terpujilah namamu Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan tetap dalam hadirat Tuhan. Tetap menyapa Dia yang hidup. Terpujilah namamu Tuhan. I'll sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Praise to your name. For your name is great and worthy to be praised. Nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu, pujian bagimu Yesus, Yesus. Namamu besar dan layak dipuji. Lebih lagi angkat tanganmu, puji Dia. Nyanyi pujian bagimu, oh Tuhan. Pujian bagimu Tuhan. Dia layak dipuji dan dipujian bagimu. Haleluya. Pujian bagimu, asliku namamu besar. Lebih lagi puji Dia. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu, pujian bagi Yesus. Namamu besar dan layak dipuji, layak dipuji, nyanyi pujian bagi, oh bagimu Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan. Dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, saudari katakan haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kami siap mengecap kebaikan-Mu, kami siap memuji Kau lebih lagi. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan katakan. Yang siap memuji Tuhan katakan. Amin. Haleluya. Kasih tos lagi biar semangat, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kecapan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati
betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Oh, Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku. Ayo katakan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Boleh kita berikan di atas kepala, syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihi kita semua. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya. Haleluya. Masih mau memuji Tuhan lebih lagi? Lebih lagi katakan haleluya, haleluya. Dan puji nama Tuhan. Kasih Kristus yang begitu besar bagi kita semua. Oh. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, dengan memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan hanya untukmu. Terima kasih Tuhan. Oh, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukan kita. Haleluya. Selamatkan dan pulihkanku. Bersama katakan, ku naikkan syukurku. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, dengan memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau yakini hanya untukmu. Biar musik yang memuji Tuhan. Oh, oh. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Haleluya. Namamu puji Tuhan, dipermuliakan. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, dengan memuliakanmu. Kita apa Bapak Ibu?
Tuhan. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau memberi kami mendengar. Dan biarlah apapun yang kami berikan menyenangkan hatimu, memuliakan Engkau Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku cemas, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkati kita semua. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Amin. Tak usah ku bimbang, Dialah yang memelihara kita. Oh, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas,
besar kasih karunia Tuhan yang setiap hari menyertai kami. Kami bersyukur pada Tuhan kalau sampai tahun ini Tuhan masih memberikan kita semua karunia hidup, sehingga kita bisa memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami, ampuni dosa-dosa kami, agar hidup kami boleh selalu menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya setiap pekerjaan setan iblis yang tak mengganggu hati pikiran kami perintahkan kau hancur dalam nama Yesus. Kasih karunia Tuhan menyertai kami, sehingga pemberitaan firman tidak sia-sia, tetapi menjadi berkat bagi setiap jemaat yang sudah hadir pada sore ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman Tuhan dalam nama Yesus. Semua percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk. Kita tunggu sampai semua duduk. Bisa ada tisu? Bisa minta tisu? Satu kan? Gak usah dibawa. Oke, thank you. Baik saudara, tidak boleh ada yang bicara satu sama lain sementara firman disampaikan, ya. Terima kasih. Shalom. Bagaikan sekuntum bunga yang siap mekar di waktu fajar, demikianlah jiwaku akan Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan berita firman dengan satu tema, yaitu gereja yang dinamis. Mengatakan gereja yang dinamis, saudara, ya. Sudah ada di sana di flatnya. Kita baca firman Tuhan, saudara. Mari kita buka dalam Kisah Rasul 5 ayatnya 12, ya. Kisah Rasul 5 12. Kita baca, kalau sudah dapat 2, 3. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya setelah berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat, saudara. Kalimat kata oleh rasul-rasul diadakan banyak apa, saudara? Tanda dan mujizat di antara orang banyak. Jadi tanda mujizat menyertai pada waktu zaman Kisah Rasul. Tapi saya yakin sampai saat ini tanda mujizat itu masih terus ada. Katakan amin dah? Iya. Terus semua orang yang percaya selalu berkumpul seperti sekarang ini. Tetapi dulu di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Jadi tidak ada yang dikatakan tidak kumpul itu sendiri-sendiri, tapi perkumpulan itu erat itu. Artinya satu sama lain, seperti nyanyian tadi, menyanyi dengan sungguh-sungguh, ya. Kecuali kalau jemaat tidak mau nyanyi sungguh-sungguh, modelnya juga lain. Dan nanti pulang juga tidak dapat berkat, saudara, ya. Nah, saya akan berikan satu kata-kata di sini. Panggilannya itu suci. Yang dipanggil untuk disucikan. 3, sifatnya juga suci, saudara, ya. Jadi panggilan Tuhan itu sifatnya apa? Suci. Yang dipanggil untuk diapakan? Disucikan. Kemudian sifatnya juga suci. Jadi kalau kita lihat sifat Allah memang suci, saudara. Makanya kita kalau dipanggil supaya kita itu menjadi orang yang disucikan, saudara. Petrus sekali berkhotbah 3.000 batu Petrus sekali berkhotbah 3.000 jiwa bertobat. Tapi Stefanus sekali berkhotbah 3.000 batu melayang. Artinya apa? Saya kalau ada di Israel itu, lihat tempat di gerbang itu pada waktu Stefanus dihukum mati, direjam batu, itu sampai dikatakan 3.000 batu melayang. Lain dengan Petrus, sekali Petrus berkhotbah 3.000 jiwa yaitu bertobat. Seperti sekarang ini, ya, kita diajar, kita mulai diajar, belajar. Kalau pulang rumah kita belajar, ya, belajar firman lagi, lalu mengajar. Seperti kalimat kata, diberi makan, lalu makan sendiri, lalu memberi makan, saudara, ya. Kalau kita masih kecil dikasih apa? Diberi, bukan, diberi makan, ya. Lalu kalau sudah besar jadi apa? Makan sendiri, ya toh? Maksud sampai besar itu enggak mungkin, toh. Wah, itu orangnya gini, ya.
nggak mungkin. Jadi waktu kecil dikasih makan. Kalau sudah besar makan sendiri. Kalau kita sudah besar lagi punya anak, kita memberi makan, gitu ya. Nah saudara, ayo kita teruskan. 3 macam orang Kristen atau gereja itu 3 macam. 1, gereja keturunan. Apa artinya itu saudara? Produksi dari dalam. Dia tidak mau pelayanan penginjilan karena dia merasa satu ibu punya anak 10. Satu ibu kalau di Toraja itu saya tanya, berapa anakmu bu? Beta kira-kira. Itu anak gak usah kira-kira. Berapa sih bu? Ya paling 23 mah katanya. 23, kok gak mati berdiri ya. Pikir-pikir. Jadi kalau ibu 1 anaknya 23, misalnya di sini ada ibu 10, sudah berapa tuh? Jadi sudah ratusan ya. Jadi tidak usah cari jiwa susah-susah. Jadi cukup dari produksi dalam negeri sendiri, dalam gereja sendiri sudah produksinya lancar gitu loh. Ya. Lain dengan orang di Papua. Kalau Papua itu dulu zaman Belanda itu anaknya mati, bukan mati, anaknya kalau sudah gemuk dipotong, dimasak sop gitu. Tapi kalau sekarang karena sudah bertobat, saya juga kadang-kadang marah. Saya bilang, kalau kamu potong anakmu lagi, mama tidak mau datang. Oh tidak mama, beta kan sudah cinta sama anak gitu. Nah, bagus itu. Kalau kita tetap maunya sendiri, seperti orang tidak mengerti bahwa itu anak yang bisa melanjutkan keturunan, kamu melakukan begitu, saya tidak mau datang lagi. Sekarang sudah bertobat saudara ya. Ayo kita teruskan. Yang kedua, gereja transmigrasi. Apa itu gereja transmigrasi? Gereja yang tidak tetap. Sebentar ke gereja sini, ke sana, muter sana tak cocok, ke sini, oh kalau ke sini banyak sembako, banyak makanan, ke sini, oh udah ada, balik sini, jadi muter gitu loh. Itu transmigrasi artinya muter, benar tidak? Pernah enggak lihat saudara? Saya ini kan orangnya suka pelayanan. Kalau saya khotbah misalnya di Kapasari gitu ya, saya lihat orang ini ada di sini. Besok pagi saya lihat ada khotbah misalnya di daerah HR Muhammad, ada lagi di sini. Terus saya pikir, kok cik muter ya? Lagi jauh-jauh, kadang di Perak, kadang HR Muhammad, nanti lagi. Padahal itu dulu sebelum pandemi itu tinggal di gereja saya sudah. Tapi ya gitu, naik bemo mesti dibayar. Nanti kalau pulang kasih duit satu-satu. Tapi ya susah juga kalau gereja kayak gitu tuh. Kecuali memang dia tidak punya uang gitu ya, kita kasih gitu ya. Karena kalau saya punya jemaat itu rumahnya dari Prian sepanjang itu, kalau ngojek itu PP itu 100. Ya sudah, itu perlu ditolong karena dia itu bukan pelayanan, dia itu jemaat yang setia sekali. Berpuluh-puluh tahun dari muda sampai sekarang, mungkin sudah umurnya 65 gitu, tetap setia saudara. Ya tapi saya tetap bersyukur karena apa? Ketekunan itu dibandingkan dengan keuangan itu tidak seimbang gitu ya, seperti kayak gitu ya. Tidak apa-apa cuma mengikuti orang yang model gini. Ya nanti kalau semuanya itu berarti sama model gitu. Biar aja, biar satu udah tepat, biar no aja. Kita lihat ke depan, ke saya aja ya. Ayo lanjut ya. Yang ketiga itu gereja penginjilan. Apa itu gereja penginjilan? Gereja yang sehat, yang sakit didoakan sembuh. Lalu yang mengalami susah didoakan, Tuhan tolong. Seperti tadi itu ya, kalau kita mikir-mikir, jangan kamu takut, jangan kamu susah, Tuhan itu beserta. Kalau kita pikir di dunia ini mana ada orang yang enak gitu terus, enak, tidak pernah susah. Pernah susah apa enggak saudara? Ya, pernah kita kalau kita pikir susah, gelisah, kadang-kadang kita keuangan ngepres gitu. Kalau saya dulu tuh kan belum ada pandemi, bisa ngirim ke pedalaman tuh kan tiap bulan 20 juta. Tapi karena ada pandemi, tidak ada yang ngundang saya, dari mana saya uang? Akhirnya saya kirim 10 juta. 10 juta tuh satu orang 50.000 satu bulan. Nggak cukup saudara, banyak yang pulang. Akhirnya sisa 120. Dulu kan memang ada 200 saudara. Tapi itu 200 saya tampung karena gerejanya dibakar.
Saya mikir kasihan juga ya kalau nggak ditolong. Gimana gitu loh. Saya tampung, bangunkan pondok asuh yang saya taruh di lembah, di Toraja, saudara. Memang itu mujizat, di PG mujizat. Cari tanah kan pernah saya berkesaksian dong? Pernah ya? Pernah kan? Yang tidak pernah ya sudah. Kalau pikir-pikir tidak masuk akal, saudara. Cari tanah 300-400 juta, 400-600 juta. Lalu saya nangis di pinggir jalan naik sepeda motor. Di belakang ada oma-oma ngasih makan babi. Dia bilang, siapa itu ya? Saya oma. Kenapa kau menangis? Beta cari tanah tidak dapat. Sini. Oma punya tanah katanya. Wah, saya gonceng, saudara. Pada waktu itu sudah digonceng, saya tahu sudah stop ini katanya. Waduh, modelnya L gitu. Berapa ini oma? Ambil depannya, tidak bisa. Sertifikat tidak bisa dipecah. Lalu kira-kira buahnya berapa? 1.300. 1.300. Oh 300 saja berapa? 400 juta. Gak ada 1.300 itu berapa, saudara? Mikir apa enggak? Sudah gak usah mikir. Saya mikir gini, waduh ya apa? Ngana bawa uang? Ada, oma. Cuma di tas saya itu 1 juta. Nah itu tanda jadi. Tanda jadi. Berapa enggak tahu harganya. Taunya tanda jadi. Ya sudah saya bikin. Di pakai kwitansi gitu, pakai materai, selesai. Terus bagaimana sisanya oma? Sudah kamu pulang. Nanti kalau kamu sudah punya uang balik lagi katanya. Berapa? Ya kasih 200 nggak apa-apa. 200 buatnya 1.300. Murah apa mahal? Bukan murah lagi loh. Uangnya cuma 1 juta loh. Ya tidak, maksud saya. Ini kesaksian hidup loh. Bukan ngada-ngada, bukan pulaan kesaksian enggak. Saya mikir, pulang. Sudah pulang enggak? 200 itu sertifikatnya lagi. Terus saya mikir, dari mana uang 200 ya? Tahu-tahu saya foto, saya tayangkan gitu. Waktu saya pelayanan, saya tayangkan. Saudara tahu, ada orang nyari pendeta, mau ngasih uang, yang pendeta itu butuh uang gitu. Gampang ngasih Ibu Esther tuh loh. Katanya, mau bangun pondok asuh, udah punya duit. Mana rumahnya? Saya masih khotbah sudah cepetan mah pulang, ada tamu. Begitu datang, uang itu langsung ditaruh, dia pulang. Lu sini siapa namanya? Sudah aku tahu sama Ibu Esther Sulaiman, udah tahu. Saya mikir tuh, waduh saudara tahu berapa saudara? Coba mikir. Dikasih 10 juta susun. 10 juta susun 5, 10 juta susun 5, jadi berapa? Nah ini repot. 10 juta susun 5. Berapa? Hah? Mateng. 10 disusun 5. Hah? Kalau ada betul sekolah lagi, Pak. Nggak jadi saya mau kasih uang betul. 10 susun 5, 10 susun 5. Kan 10, 50 tambah 50 jadi berapa? Aduh, minta ampun. Saya 100 juta saudara. Waktu itu masih tahun 2006 ya. Itu uang 100 juta itu besar. Ya kalau sekarang kan zamannya sudah berubah, semuanya murah gitu. 1 juta murah gitu. Tapi pada waktu dulu, waduh setengah mati. Apalagi kayak saya jalan pedalaman, kaki patah 3 kali. Kalau saya bisa jalan ini mujizat. Walaupun pennya ditusuk dari sini ke sini, pennya di sini sudah dibuang. Tapi kalau saya naik gini, setengah mati. Tapi saya bisa jalan kaki. Di Papua itu 37 tahun naik turun gunung. Tapi pakai tongkat, kalau enggak nyongsok saudara. Tapi kita bersyukur. Saya enggak pusing pelayanan saudara. Pelayanan di mana aja. Enggak pernah minta gereja yang besar. Zaman modern sekarang itu gereja besar tuh di mall-mall ya. Nah orang itu senang di mall, pulang dari makan gitu loh. Saya tidak melarang, enggak. Cuma saya bicara ini supaya kita itu sadar bahwa gereja besar atau kecil
Yang penting ada hadirat Tuhan. Katakan amin, saudara. Kalau kita gereja besar cuma bikin ya nyopo sana sini tapi tidak menikmati kehadiran Tuhan, itu sia-sia, saudara. Saya duduk di sini tuh menikmati loh kehadiran Tuhan, cara menyanyi, sungguh-sungguh musiknya bagus, rasanya hati itu tenang, saudara. Saya harap kita semuanya jangan punya hati yang mendua, saudara ya. Nah akhirnya bisa terbeli, walaupun uangnya cuma 1 juta, kurang 1 juta ya, tapi kurang berapa dari 200, kurang berapa? Kurang 100. Ada om datang tua gitu, Ci, saya tidak punya uang, Ci, kenapa? Saya mau ngasih Taci cuma uang 100, tak kiranya 100.000. Nggak apa-apa kok, tak gitu kan. Tahunnya sudah ditransfer, saya lihat itu 100 juta. Jadi cuma orang tua, tutup. Bangunnya ya apa? Saya terbang ke Amerika, dapat uang 200, tapi khotbah 1 bulan, saudara. Akhirnya saya bisa bayar untuk timbun tanah sawah itu, karena tanah sawah itu harus ditimbun 1000 truk. Akhirnya selesai, bangunannya bisa selesai semua. Itu kalau bukan Tuhan bisa apa enggak, saudara? Kan Tuhan bilang, bagi Tuhan tidak ada yang apa? Mustahil. Makanya kita kalau susah, menghadapi apa, jangan lari sama manusia. Nomor 1 lari sama siapa? Tuhan, saudara ya. Ayo kita lanjutkan. Sudah ngerti ya? Saya catat semua poinnya, saudara. Yang pertama, oleh karena pengajaran yang dinamis. Roma 5, 1-5. Coba kita baca Roma 5. Bisa ditayangkan? Roma 5, 1. Ya, sebab itu kita baca ya, supaya kita tidak ngantuk ya. Baca 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegang dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ada kata pengharapan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegang juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Terus ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. 5 terakhir, pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin, saudara. Ada pengharapan. Makanya kalau kita tekun di dalam pengharapan, artinya tekun di dalam doa, tekun dalam masa sengsara, itu menimbulkan pengharapan. Saya ini orangnya kan suka jalan. Pada waktu ada di itu ya, Tembagapura itu, sekarang namanya Freeport Tembagapura. Saudara tahu, itu tidak langsung jadi emas, saudara. Jadi emas. Karena apa? Karena dikatakan itu harus dilebur. Kemudian dilebur, atasnya itu emas, yang tidak emas, tembaga itu turun ke bawah. Saya lihat, aduh, bagus sekali ya. Iya, atasnya emas, bawahnya tembaga. Jadi tidak bisa campur, saudara. Begitu juga kalau kita itu mau diproses sama Tuhan, tidak enak-enak, saudara. Harus mengalami macam-macam persoalan, ya atau tidak? Tapi persoalan itu bukan berarti Tuhan tinggalkan kita, bukan. Seperti saya dulu kalau tidak mengalami persoalan, mungkin saya tidak jadi pendeta. Karena apa? Saya dulu cita-cita jadi hamba Tuhan. Tapi orang tua kan Konghucu, selalu digepuk, pulang digepuk. Gepuk itu bukan sini, di pelontir pupu tengah ini, sudah pelontir sampai hitam semua. Aduh, sampai saya bilang, katanya ikut Tuhan enak, kok saya mau dipukuli terus, Mama. Ada suara Tuhan bilang, kamu cuma dipukul, aku mati di kayu salib. Iya ya, dia tak bilang, Mama, nanti nek mukul, gue sampai mati loh, Ma. Saya ini mau nginjil ke seluruh dunia, nggak bisa, nggak sedesa. Besok mah kalau jadi orang, tapi saya sudah orang. Tapi Mama tidak percaya. Begitu kawin, dapat suami baik, tinggi, putih, ganteng, kaya,
rohani, sabar, kemana aja pergi, tidak pernah dilarang, saudara. Kalau saya telepon mama bilang, di mana? Ada Jepang, kok bisa? Ya tugas kok ya bisa aja gitu. Entar lagi ditelepon lagi, kemana? Saya ada di Holland. Loh kok bisa? Ya ada Tuhan Yesus, bisa aja. Saya tahun lalu 2024 itu dikasih Tuhan bonus 4 negara. Bulan 2 ke Holland, musim hujan es tuh, dijemput jam 1 malam, pulangnya jam 5 pagi. Tiap malam selama 2 minggu, saudara. Kalau saudara tidak ada Tuhan, kira-kira kuat apa anda itu? Gak mungkin. Selimut 4 tuh masih tembus. Ini padahal temboknya kan pakai warming, kasih panas itu. Temboknya tuh kasih panas, si tembus, saudara. Tapi saya tetap biasa, tak apa-apa, saudara. Bulan 4 ke Jepang, bulan 6 bulan ke Australia ke anak saya. Bulan 10 saya berangkat ke Amerika. Tapi ke Amerika salah tiket, sehingga mestinya kalau lewat Jepang ke Kanada itu paling 2 hari lah. Karena lewatnya Malaysia terus ke Doha, akhirnya tuh 30, 31, 1 tanggal 2 tuh baru nyampe. Jadi berapa hari? 3 hari. Coba bayangkan saudara duduk di pesawat 3 hari, bisa enggak? Kalau enggak ada Tuhan, bisa enggak? Kalau ngomong, oh aku bisa, ya coba ya praktekkan. Kalau cuma ngomong gampang. Terakhir ya, jangan gua masuk lagi ya Bu. Sudah ya? Saya teruskan sekarang, saudara. Oleh karena pengajaran yang dinamis. Contohnya siapa? Abraham ya. Hal anak. Pada waktu Abraham berdoa 25 tahun, baru itu tercapai, doanya dikabulkan. Melahirkan siapa? Sarah melahirkan siapa? Iska. Coba saudara mikir ya, orang doa sampai 25 tahun itu, minta anak, baru dikabulkan. Bosan nggak kira-kira? Abraham itu tidak pernah bosan, menantikan sampai umurnya berapa? 100, istrinya Sarah berapa? 90. Wah, kalau sekarang umur 90 sudah peok, saudara ya? Ya enggak? Oh, sekarang ini orangnya masih muda-muda aja, sing sakit lah, sing apalah. Waduh, sampai saya mikir-mikir, zaman dulu tuh mana ada orang yang apa tuh hidupnya pakai rangring, jantungnya itu loh diring. Saya kan sering kali datang ya, orang tua yang datang, umurnya 92. Kalau punya berkat ya mesti rumah saya. Cek, tante ada di rumah apa enggak? Wadah, aku mampir ya. Oh iya, tak tunggu. Dari mana kok sampai siang? Saya dari rumah sakit, pasang balon. Oh balon, akhirnya saya jantung dikasih balon. Apa pelembungan ya bukan mungkin ya. Iya, ini mama sudah dikasih ring 16. Waduh, jaga nih ya. Pada waktu zamannya Nuh, umurnya Nuh berapa yang tahu? Siapa yang tahu? Nuh. Kalau enggak tahu jangan ngomong. Nuh tuh umurnya berapa? Terakhir 950. Pakai ring apa enggak? Saya juga enggak tahu kan belum lahir. Tapi ya saya juga heran ya. Zaman dulu kan enggak ada dokter. Semuanya itu alami, ya enggak? Tapi kok bisa hidup begitu? Yang paling tua dalam Alkitab siapa namanya? Itu salah. Berapa? Ya itu karena sudah hafal kamu ya. Sudah hafal. Salah terus. Saya tidak mau kasih uang kalau jadi kita lanjutkan ya. Oleh karena pengajaran yang dinamis. Yang kedua, oleh karena hamba-hamba Tuhan yang dinamis. Roma 12 4-8. Baca ya. Roma 12 4-8. Baca 2-3. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota,
Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. 5. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. 7. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. 8. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi banyak karunia, tapi satu roh, ya. Jadi bukan berarti kalau karunia ini, oh ini lebih hebat, oh ini karunia ini kesembuhan, oh ini lebih hebat. Tidak ada. Karunia itu satu paket, saudara. Yang dipimpin oleh apa, saudara? Satu roh. Roh siapa? Roh Tuhan, roh Kristus, saudara. Jadi tidak ada yang orang bisa membanggakan diri. Kadang berkata, wah aku hebat. Apa oh? Aku butuh kasih karunia kesembuhan. Wah. Yang lain, alah, kau ini cuma ngajar. Orang kalau buta huruf diajari. Kalau diajari pintar, ya bisa pintar, saudara. Ya benda. Saya dulu karunianya tuh tidak seperti ini, saudara. Dulu saya kalau dengar khotbah, pendeta khotbah, saya tulis, ngomong apa tak tulis. Sampai kadang-kadang pendeta tak bilang, saya panggil om, dia khotbah cepet. Saya nulis susah om. Kalau sekarang kan direkam ya, atau bisa nulis sendiri. Kalau dulu tidak ada, zaman kuno tidak ada, saudara. Tapi saya rajin. Saya kalau sudah selesai pulang jauh lagi, ditulis lagi gitu di buku, lalu saya praktek khotbah di depan kuburan orang mati itu. Di depan orang mati itu orang Tionghoa kan gede-gede itu ya. Tapi saya khotbah belajar, saudara-saudara, kalau kita percaya Tuhan Yesus, kalau mati masuk surga, dalam firman Tuhan mengatakan dalam Ibrani 9:27, manusia ditentukan satu kali akan mati, sesudah itu menghadap penghakiman. Terus tiba-tiba waktu saya datang ke gereja, ada orang yang saya tidak kenal, tahu-tahu saya tanya, loh ibu dari mana? Loh, yang kemarin ibu yang khotbah di kuburan itu saya ada, katanya. Saya duduk di situ ndelik, saya pengen dengarkan khotbahnya. Oh saya itu baru praktek tak gitu nah. Ya tapi saya mau percaya, boleh apa enggak? Oh sangat boleh tak gitu kan. Oh jadi praktek aja di kuburan, ada orang dengar. Kemudian dia mau percaya Tuhan, masa enggak boleh? Oh saya juga sekarang khotbah di kuburan kok. Suami saya kan mati. Kuburannya itu kan banyak orang yang ngubur orang mati ya toh. Nah itu saya ini dipanggil, Pak sini Pak, ada kabar selamat. Kalau Bapak percaya Tuhan Yesus mati masuk surga, mau apa enggak? Mau Mak. Caranya gimana? Duduk, nanti Mama khotbah. Wah yang datang kan 5, 7, 13, 35. Kemudian terakhir itu 101. Banyak apa enggak? Ada pandemi saya kurangi. Jangan banyak-banyak Bu. 70 aja. Kemarin tak bilang itu 70, yang datang 75. Ya enggak apa-apa. Karena mereka tuh rindu, haus firman Tuhan. Kalau saya ngajari, saya kasih makalah, enggak cuma saya ngoceh gini. Kan kalau dikasih ajaran gitu ya, ada makalah, kertas gitu, ditulis gitu, sama nyanyinya itu, eling-eling, manusia bakal mati, nyanyi, ikut nyanyi. Tapi pulang tak kasih sembako, beras 5 kilo, gula 1 kilo, minyak 1 kilo, ada mie, terus kasih kecap, kasih uang 25.000. Wah mereka senang yang setengah mati saudara. Tapi saya bersyukur sekali ke sana 16 juta. 16 juta saya mikir enggak apa-apa lah. Yang penting menyelamatkan orang ini supaya bisa percaya Tuhan, kalau mati masuk surga gitu loh. Itu aja tujuannya, bukan wah bisa dipuji ya Bu Esther hebat. Tidak ada yang hebat saudara. Yang hebat hanya yang di atas, Tuhan Yesus. Katakan amin saudara. Kitanya hanya hamba. Hamba itu pelaksana tugas Tuhan. Kan Alkitab mengatakan apa? Matius 28 itu loh. Ya itu ya
sudah berhenti cukup ya. Kita lanjut ya. Sudah, karena hamba-hamba Tuhan yang dinamis sudah ya. Banyak karunia tapi satu roh. Yang ketiga, oleh karena anggota-anggota yang dinamis. Kisah Rasul 2, 1 sampai 4. Penuh dengan Roh Kudus. Ayo kita baca Kisah Rasul 2, 1 sampai 4 ya. Yuk. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. 4, terakhir, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Berkata-kata bahasa-bahasa lain. Artinya tuh bahasa apa? Roh. Bahasa roh ya saudara. Makanya kalau ada orang penuh Roh Kudus itu selalu pakai bahasa roh. Oh jangan anu bu, kadang ada orang tuh niru-niru, lama-lama, sing lama, kok lama terus sih, sing baru mana gitu. Itu tidak boleh dipermainkan saudara. Laba-laba, kamu enak untung, aku terus. Itu bukan masalah bahasanya saudara. Kalau kita penuh Roh Kudus, saya tanya, kira-kira sifat kita itu jadi indah apa enggak? Tapi ada orang pinter bahasa roh, hidupnya tidak seperti Roh Kudus. Roh Kudus. Pernah enggak tahu? Pernah enggak lihat? Orangnya bahasa roh pinter, tapi hari-hari orangnya pelit. Kalau ngasih kolektor diuntal-untal. Saya paling benci itu saudara, paling tidak suka. Makanya bikinkan amplop tebal supaya tidak dilipat. Taruh yang bagus. Jumlahnya itu tergantung hati. Kalau hatinya cinta Tuhan pasti memberi yang terbaik. Kalau hatinya ada cinta Tuhan, kasih asal 2000, ada punya uang tuh 50 ada. Untuk Tuhan pelit 2000 aja gitu. Makanya hidupnya tidak bisa diberkati. Saya ini tidak sombong saudara. Kalau saya mau sombong itu, waduh, pasti dibuang sama Tuhan. Kalau punya uang itu, uang baru misalnya, sampai mikir, tak kasih kau siapa ya, supaya orang itu yang tidak punya bisa ketolong gitu. Saya selalu ingat itu saudara. Tapi kalau saya tidak punya, saya diam, tidak apa-apa. Ada waktunya nanti Tuhan pasti buka jalan gitu ya. Karena pelayanan saya ini kalau mikir tuh, banyak keuangan yang mesti dikeluarkan. Apalagi kalau menghadapi kemarin kongsi baca itu. Waduh, semua orang barisan. Ya bukan berarti udah pulang-pulang aku udah punya uang, enggak apa-apa. Kasih berapa di dalamnya itu yang penting home-nya itu loh. Penting home-nya. Yang penting warnanya merah, kasih 10.000 juga enggak marah ya enggak? Iya loh, kemarin saya ya enggak sombong, saya cuma ngomong. Ibu-ibu gembala seluruh Surabaya terus kumpul makan enak memang, sampai rela hotelnya besar, makanannya enak. Tapi saya sudah siapkan kumpau itu. Saya bilang, aku nanti tak tanya siapa yang paling tua yang datang di sini. Dia bilang, kamu umur berapa? Wah, aku sudah tua bu, 71. Kamu berapa? Saya berapa ya? Sudah 67. Terus kamu berapa? 21. Oh, udah mati. Oh, berarti tidak ada yang tua ya di sini ya. Loh, ibu berapa? Saya masuk 80. Siapa yang umurnya 80? Ya tidak ada 80. Nah, berarti saya yang menang ya. Kalau saya menang, saya yang memberi kepada yang muda, ya toh? Ngerti maksudnya? Kalau orang tua itu loh, anaknya datang saja, yang ngasih duit siapa? Anaknya apa orang tuanya? Orang tuanya ya. Orang tua yang ngasih sama anaknya gitu loh. Tapi anaknya datang biasanya bawa oleh-oleh. Karena orang cukuran itu biasanya bawa, kebiasaan itu bawa apa? Jeruk ya, dodol gitu ya. Dan terserah lah, kalau bisa ngerti sendiri lah.
Tapi saya bersyukur saudara, walaupun orang kaya-kaya, ibu gembala yang kaya-kaya, mereka baris semua, baik-baik sama saya kasih satu-satu. Waduh, dia tuh rasanya senang sekali dalam hati. Pada lumba we cepet tak pikir. Tapi senangnya tuh tak mikir uangnya, mikir karena dikasih itu loh. Saudara kalau dikasih itu senang apa enggak? Senang ya. Walaupun berapa, pokoknya warnanya merah itu box itu merah. Pasti senang, saudara, katakan amin enggak? Apalagi kalau Tuhan yang memberkati kita, tidak mungkin dikit-dikit, pasti dicurahkan. Kan taburlah, maka engkau akan menuai satu takaran yang baik yang akan kau terima. Terus dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar, pasti akan dicurahkan ke dalam ribaan. Waduh, dicurahkan ke dalam ribaan, bukan ke kantong loh. Kantong sedikit dari ribaan tuh penuh, saudara. Pernah enggak pernah saudara nerima uang sampai di ribaan? Pernah enggak? Saya pernah, tapi tidak sampai di ribaan. Enggak kuat, saudara. Bantalan. Oh, itu kesaksian saya tuh enggak sampai kapanpun enggak bisa lupa. Pada waktu bangun gereja itu modal cuma 2 juta, mau seket 2 juta masih kurang seket. Insinyurnya bilang, macam-macam tuh tante, nggak macam-macam, satu macam aja. Pokoknya besok tak kirim ke sini. Kirim berapa? 72.500.000. Aku punya buntut TikTok ya. Wes tumpuk. Besok kirim lagi, kirim berapa? 26 juta. Itu tahun 1998 waktu kerusuhan di Jakarta. Itu masa-masa yang sulit, ya enggak? Sampai lama-lama bonnya numpuk. Terus saya mikir gini, aku masih khotbah sampai mati nyari duit segini. Tak mungkin, dari mana uang gak gini, ya enggak? Tapi bagi Tuhan tidak ada yang saya kukuti semua. Saya lapor jam 12 malam, Bapak ini bonnya sudah banyak. Kalau Bapak udah bilang saya tidur, saya tidak tidur. Ya sampai mati, nanti masuk surat kabar ada pendeta minta uang dan dikasih oleh Tuhan. Saya malu nanti Tuhan, kayak gitu kan. Tuhan sembahyang. Anak saya perempuan itu masih umur 5 tahun. Mah, ngantuk mah, terus tidur. Sembahyang, haleluya, syukur Tuhan. Terima kasih bon ini syukur, terima kasih Tuhan, bon ini banyak syukur. Sudah, saudara. Saudara dengar? Kalau Tuhan memberkati suara, bisa mendengar suara. Dia bilang, apa? Tidurlah. Aku dengar doamu. Oh, saya boleh tidur. Boleh tidur. Ya sudah. Boleh tidur ya Tuhan. Mau tidur. Kering. Telepon di rumah kan dulu zamannya kering itu ya. Saya angkat, shalom. Shalom, selamat pagi. Ini siapa? Ini Bu Esther ya? Betul, saya Bu Esther. Bu Esther, kata Tuhan, hasil pertama dari hasil saya, suruh kasihkan Bu Esther semua. Oh, kata Tuhan, ku dengar doamu. Jadi tak pas-pas dong itu. Dengar doamu. Itu dia heran. Maksudnya apa? Enggak, ku dengar doamu. Gitu. Saya dengar doa. Tuhan bilang, ku dengar doamu. Ku dengar doamu. Bisa enggak ke sini? Bisa. Mau dapat duit kada bisa. Bangun. Supirnya bilang, ada mama. Mau baju bekas saya jam 4. Oh, nanti jam 8. Bangun enggak? Enggak mau tak pecat. Bangun ya. Itu bangun. Sampai rumahnya, jauh rumahnya. Ini Bu ambil semua. Tapi ini apa ya? Karungan bantal. Uang dimasuk ke karungan bantal loh. Tumpuk gitu. Ini semua bawa. Saya mikir ini semua duit apa ya? Nurut tak ambil, tak kuncang udah mobil. Kuncang. Terus sopirnya bilang, malah baju bekas ini, saya diam aja, nggak ngomong jadi uang. Udah sampai di rumah 1 minggu saya khotbah, saya bilang, udah jadi dulu itu uang ya tante. Oh, ngomong gue bahaya. Nek duit itu mesti anjing diam.
Kalau ada punya duit, kuak-kuak ciao, ngerti enggak? Orang yang ada punya duit, kalau aku gak punya duit, kalau gitu. Kalau punya duit dia mesem-mesem gitu. Aduh, selesai pada bangunan sudah. Kalau dipikir mana masuk akal, modal 2 juta, gereja 3 tingkat, luasnya 600 meter, 3 tingkat. Silakan datang ke gereja saya kalau tidak percaya. Saya bersaksi itu karena kenyataan gitu loh. Tidak, kalau ada kenyataan pulaan, oh itu kata itu, saya kira tidak usah. Saya mau kesaksian hidup saya ini dengan suara Tuhan bolak-balik. Tapi memang kalau Tuhan cinta sama kita tuh disayang oleh Tuhan. Ya pada saudara. Karena tiap kali saya ngalami apa gitu, Tuhan tolong Tuhan gitu. Kadang-kadang saya juga kapan dia? Apa perutnya itu nggak sakit tapi ke belakang terus sampai 7 kali. Akhirnya kan lemes. Terus saya bilang besok aku khotbah. Kayak gini kayak apa? Tuhan tolonglah perut ini Tuhan supaya tidak sakit. Nggak sakit perutnya, tapi kalau ke belakang terus udah bahaya. Terus saya bilang gitu. Waktu tugas biasa udah ada apa-apa. Kalau kita berseru pada Tuhan ya, berserah pada Yesus. Dia sanggup menolongmu. Ditolong apa enggak Tuhan? Aduh Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya walaupun khotbah gebu-gebu, kalau dulu saya masih muda, khotbahnya gebu-gebu. Doa kamu betul, di sudah kemarin. Orang tanya, tadi khotbahnya apa Bu? Tahu pendeta ngamuk-ngamuk. Khotbah itu tidak hanya suara betul besar itu bagus. Yang penting itu intinya betul gitu loh, ngerti tidak? Kalau orang hitung duit itu orang asal ya tidak bisa betul ya dok. Hitung itu kan 1, 2, 3, 1 juta dipet kasih karet gitu loh, ngerti maksudnya? Kalau khotbah juga gitu ada poin-poinnya. Sekarang ini zamannya poin-poin. Akhirnya tidak usah panjang-panjang. Kalau dulu kan tidak lihat jam. Kalau sekarang dijami 35 menit, 40 menit gitu. Saya mau khotbah nanti di DPRD itu Dewan Perwakilan itu. Kalau khotbah itu udah mulai panjang. Berapa menit? 30 menit, 30 menit. Masih 1 menit ya bisa Bu. Saya berdiri gini, shalom, selamat siang, Tuhan berkati, amin. Gampang kok. Apa kok repot? Ya, lanjut. Kita teruskan. Oleh karena apa? Anggota-anggota yang dinamis. Yang terakhir adalah Kisah Rasul 8 ayat 4. Kisah Rasul 8 ayat 4. Puasa kalau Roh Kudus turun ya. Coba baca. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Wah, memberitakan Injil. Kembalilah memberitakan Injil. Saya waktu disuruh pulang dari Tuhan tuh, mesti kan saya mati tahun 75. Tapi Tuhan bilang, kembali beritakan Injil. Saya bilang gini, saya tidak mau. Saya bersama malaikat sudah senang, saya tidak mau. Kalau di badan itu saya susah. Mau makan tunggu minggu, kolektor Senin habis. Mau kembali beritakan Injil. Bukan gini, kembali beritakan gosip. Enggak. Kembali beritakan apa? Injil. Jadi ibu-ibu itu tugasnya dan bapak-bapak itu memberitakan Injil. Orang kalau memberitakan Injil, saudara, aduh, diberkati Tuhan sungguh, saudara. Buktinya saya deh, diberkati sama Tuhan. Oh, pesawat itu mestinya jatuh dari Samarinda. Ini Sabtu depan saya ke Samarinda. Samarinda jatuhnya di mana itu? Selatannya Kalimantan, apa namanya? Hah? Selatannya Kalimantan itu apa? Kalau di timur kan Balikpapan, Samarinda ya. Kalau yang sebelah selatan apa namanya? Hah? Bukan Samarinda. Samarinda kan timur, Balikpapan timur. Kalau yang selatan itu mana? Apa namanya? Banjar. Itu pesawatnya kan boling-bolingnya terbakar.
Jadi jalannya tuh miring terus gini, miring. Sampai saya mikir ya, kalau jatuh di pohon nyangsang. Di jendela kan kelihatan deket gitu. Kalau jatuh di batu bara hancur saya. Tapi kalau jatuh di laut ada air. Tapi saya percaya, saya doa gini, Tuhan, kalau memang waktunya Tuhan panggil saya, tapi jangan di atas pesawat ini Tuhan. Saya mau hidup yang enak gitu loh. Mati pun yang enak, tahu-tahu tidur pulang gitu loh. Tuh akhirnya Tuhan tuh dengar saudara doa saya. Tahu-tahu itu tuh pesawat itu tuh bukan mesti kan gini turun, terus landing toh. Itu enggak dari atas tua. Itu doa itu ya seperti bolong-bolongnya mau kebalik. Penumpang keluar, pesawat mau terbakar. Saya keluar, tas saya ketinggalan. Loh, naik lagi. Bu, pesawat mau terbakar, mau naik. Loh, itu tasku ada kolektor, khotbah sak minggu ada apa? Lari ketemu. Dan bisa cepet lari. Ada orang di tengah. Ibu ini ditolong be Gusti atas. Iya Pak, Tuhan Yesus yang nolong saya. Tuhan Yesus sama lari. Ya Pak, saya Tuhan Yesus tuh saya lari masuk di tempat yang jauh itu. Kira-kira sini tuh sampai di depan itu embong itu. Saya lari tuh. Padahal waktu itu ya juga baru operasi kakinya, tapi saya tidak bosan. Wah cepat. Masih bisa menyaksikan Tuhan Yesus yang tolong saya. Apa dah hebat itu ya? Bukan saya yang hebat, Tuhan kasih hikmat kepada saya. Tuhan Yesus yang tolong saya gitu. Siapa yang bisa tolong? Ayo, kalau bukan Tuhan Yesus bisa apa enggak? Enggak bisa. Makanya mulai sekarang kalau kita cinta sama Tuhan, jangan kepalang tanggung. Apa kepalang tanggung? Setengah-setengah. Percaya Tuhan sungguh-sungguh. Yakin. Jadilah gereja yang apa? Dinamis. Kata 2, 3. Gereja yang dinamis. Karena apa? Karena pengajarannya dinamis, anggotanya dinamis, pendetanya, pengajarannya dinamis. Wah, Tuhan memberkati kita. Semua kata amin, saudara. Jangan sampai kita ini malas-malas ke gereja. Lalu kita tak bohong, minggu depan ada lagi. Tak bohong, minggu depan ada lagi. Belum tentu manusia di dunia ini hanya mau mampir ngombe. Umur itu di tangan Tuhan, ya toh? Hidup mati itu di tangan Tuhan. Saya mau mati 7 kali tidak jadi terus karena Tuhan punya rencana. Kalau Anda sudah matinya tahun 75 itu, ya toh punya anak 2 itu Mas Yang. Hamil lagi punya anak ketiga. Dan Tuhan itu masih mencintai saya. Saya mau dipakai oleh Tuhan untuk jadi pelayan. Pergi, jadikan semua bangsa muridku, baptiskan dia dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai pada kesudahan alam. Sampai Tuhan datang. Semua kata amin. Tuhan memberkati. Saya yakin bahwa pemberitaan ini walaupun singkat, tetapi tetap kita mempunyai jiwa yang dinamis. Semua kata 2, 3. Apa saudara? Dinamis ya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pengajaran firman Tuhan pada sore hari ini. Ajar kami mengerti firman Tuhan, sehingga kami menjadi gereja yang dinamis, jemaat yang dinamis, dan juga pengajaran yang dinamis, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi Tuhan dan sesama. Makasih Tuhan, berkati gereja di sini yang setia menggembalakan jemaat Bapak Ibu Gembala. Berkati juga para pemain musik, song leader, singer, usher, dan juga melayani multimedia. Semua diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, saya percaya katakan, amin.